waktunya kita pergunakan. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapak terima kasih, biar malam ini kami sebelum istirahat kami mau mendengar perenungan firman-Mu, supaya firman ini tetap menjadi rema, supaya kami setiap hari melangkah Tuhan untuk mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin ya. Shalom semuanya, tetap semangat ya, tetap sukacita, tetap punya pengharapan bersama Tuhan. Nah, malam ini saya mau berkhotbah tentang bagaimana hidup ini mempersembahkan ketaatan ya. Seringkali kita cuma berpikir yang kita persembahkan suara emas ya, pinternya khotbah, ide kita. Nggak salah saudara ya. Kita mungkin mempersembahkan waktu, tenaga, uang ya untuk pelayanan. Tapi ada hal yang penting sekali dalam hidup ini yang hampir orang merasa ini bukan penting. Apa saudara? Persembahkan ketaatan. Ini hal yang paling penting. Kalau saudara bisa mempersembahkan hikmat, kehebatan saudara, ya mungkin saudara bisa mempersembahkan hari ini suara emas, ya saya bisa mempersembahkan waktu, uang, tenaga saya, pikiran saya untuk Tuhan. Tapi saya tidak pernah mempersembahkan ketaatan yang cuman on off, maka di situ saya percaya bahwa kita hari-hari ini persembahkan ketaatan itu jauh lebih penting dari segalanya. Ya karena waktu kita taat, kita ini sedang hari ini mengambil isi hatinya Tuhan. Orang yang taat itu pasti dengar-dengaran apa kata Tuhan. Itu sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, kalau saudara baca di Mikha ya, makanya ada beberapa orang yang tanya gini, Bu, suami saya itu rajin memberikan sumbangan, apalagi kalau momen Natal, Paskah, dia pasti kasih uang, buka cek ya, uang untuk mempersembahkan pesta-pesta Natal, Paskah, itu pasti dia kasih lebih buat gereja. Tapi Bu, itu dianggap sebagai sesuatu yang untuk menutup dosanya. Tapi dosanya tidak pernah berhenti. Dia merasa bahwa Tuhan itu sama kayak manusia. Semua kesalahannya bisa ditutup dengan uang. Semua kesalahan dosanya dia tutup dengan amal. Dia tutup dengan sumbangan-sumbangan supaya ini mengurangi kadar dosanya di hadapan Tuhan. Sekali lagi kita jangan sampai meremehkan Tuhan. Tuhan tuh tidak perlu uang kita loh. Dia kaya kok. Dia pemilik kehidupan. Dia punya langit dan bumi. Saudara pikir gak? Kira-kira saudara hari ini hebat, bisa berkhotbah, punya suara emas. Semua itu pemberian Tuhan gak? Yang cuma-cuma. Saudara yang punya suara emas, saudara pintar khotbah, saudara sekolah dulu juara, sehingga ketika saudara sekolah Alkitab, saudara bisa lulus summa cum laude dan sebagainya. Kira-kira semua ini bonus pemberian Tuhan gak? Sebenarnya ini sesuatu yang perlu kita pikirkan hari-hari ini adalah persembahkan ketaatan kita. Jangan anggap remeh. Kita hari ini taat itu on off saudara. Kalau hatinya lagi seneng ya sudah taat. Tapi kalau lagi hatinya nggak seneng nggak mau taat. Kita hari ini mempersembahkan ketaatan itu jauh lebih penting dari persembahan apapun dalam hidup ini kepada Tuhan. Nah di Mikha 6 ayat 6-8 ini dibahas saudara. Lihat, dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan. Mikha 6 ayat 6-8. Dan tunduk menyembah kepada Allah di tempat tinggi. Akan pergilah aku menghadap dia dengan korban bakaran. Nah ini lihat ya, dengan anak lembu berumur setahun. Mungkin kita hari ini memberikan perpuluhan, tidak salah saudara. Persembahan, ya kita memberikan fakir miskin, orang mungkin kita berikan janda-janda, kita beri anak yatim piatu. 7. Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkan anak sulungku karena pelanggaranku dan buah kandunganku karena dosaku sendiri. Lihat ya,
Itu tadi yang saya katakan. Ada banyak orang menutup dosa pelanggarannya dengan, yaitu tadi, yang penting aku sudah melayani Tuhan, aku sudah memberikan tenagaku, uangku, waktuku tidak cukup. Saudara, lihat ayat berikutnya 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Lihat ya, apa yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Malam ini kita tahu, kita semua hai manusia, kita mendapat teguran dari Tuhan. Tuhan itu nggak melihat besarnya banyaknya lembu yang saudara persembahkan. Ya, saudara mungkin hari ini menutup rasa dosa dengan amal, dengan perbuatan baik, nolong fakir miskin, itu tidak salah saudara. Tapi satu hal yang perlu kita tahu, apa yang Tuhan mau hari ini untuk hidup di dalam mempersembahkan ketaatan, saya rangkum jadi 3 hal. Berlaku apa yang baik dan adil. Apa yang dituntut yaitu kesetiaan, mencintai kesetiaan, dan yang ketiga hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Kita hari ini 3 hal ini adalah persembahkan ketaatan. Kalau kita mau hari ini menyenangkan hati Tuhan, bukan mempersembahkan waktu, tenaga, pikiran, uang kita aja, itu belum cukup. Sesuatu yang paling luar biasa ketika kita hari ini mempersembahkan ketaatan kita, yang dituntut daripada kita adalah berlaku apa yang baik dan adil. Yang kedua, mencintai kesetiaan. Yang ketiga, hidup rendah hati di hadapan Allah. Ya, hari ini kita bahas satu persatu. Yuk, apa yang hari ini perlu berlaku, apa yang baik dan adil. Saya tadi pelayanan, ketika kami kita lagi kumpul-kumpul ngomong, ada seorang ibu yang bercerita. Ceritanya apa saudara ya? Makanya hari ini siapapun kita, walaupun kalau kita ngerti firman, ya kita hari ini jangan sampai meremehkan firman. Nanti kalau orang dengan sengaja sudah tahu firman, tapi saudara tidak berlaku apa yang baik dan adil, saudara anggap Tuhan itu bisa disogok dengan perbuatan apa yang saudara punya hari ini dengan uang. Ya, hati-hati saudara, kita hari ini berlaku apa yang baik dan adil, itu yang dituntut loh. Makanya ketika dia berkata gini, Bu, saya punya suami yang sudah mulai memojokkan dia. Bahkan dia mungkin merasa bahwa hari-hari itu adalah hari yang mungkin membuat dia rasanya kalah dengan kejahatan suaminya. Kebaikannya selama ini dibalas kejahatan, kelihatannya suaminya terus di atas angin. Tapi siapa yang nyangka di satu pagi ya, tiba-tiba ada suara seperti koper jatuh, dan itu ternyata suaminya meninggal seketika. Lihat ya, makanya orang hari ini bukan pembalasan. Dan lucunya, anehnya, apa yang difirmankan Tuhan itu benar. Dan dia berkata gini, ada firman yang berkata kekayaan orang berdosa disimpan untuk orang benar. Itu benar dinikmati hari ini buat seorang ibu yang tetap berlaku baik, tetap setia sama suaminya, tetap rendah hati. Saudara bisa bayangin ya, suaminya membangun kerajaan bisnis ya, sukses dengan wanita yang bukan istrinya, wanita tobat. Ketika suaminya meninggal, kerajaan bisnisnya lagi sukses, lagi lancar, lagi luar biasa. Pada waktu dia meninggal suaminya, siapa yang menikmati hari ini? Istri dan anak-anaknya. Itu sebabnya nggak ada yang salah loh. Benar, kekayaan orang berdosa disimpan buat orang benar. Jadi ketika suaminya membangun kerajaan bisnis ya, mungkin dari nol saudara, sampai sukses dengan wanita tobat, yang menikmati kekayaan orang berdosa istri dan anak-anaknya yang sebagai orang benar. Kenapa? Karena istri selalu berlaku baik, adil. Dia mencintai kesetiaan walaupun suaminya nggak setia. Bayangin 20 tahun loh proses saudara. Wow, saya bilang berapa? 20 tahun. Ya, dia tanya, Bu Eli berapa tahun? 15 tahun. Berarti dia balita, saya baru mengalami proses saudara.
Itu sebabnya hari ini yuk kita baca ayat satu persatu. Nanti supaya saudara ketika selesai dari firman ini, saudara tahu arti mempersembahkan ketaatan kepada Tuhan. Jangan dianggap remeh. Sesuatu yang hari ini saudara persembahkan dengan ketaatan itu pasti buahnya luar biasa. Ya, jangan anggap remeh yang namanya ketaatan. Hari ini yuk belajar. Tuhan tidak cari orang yang hebat. Tuhan itu tidak cari seorang yang suami yang pinter cari uang, istri yang pinter bersolek, ya, istri yang cantik, istri yang hari ini pinter cari uang juga enggak. Tapi Tuhan lagi cari istri-istri yang taat, yang setia, yang rendah hati. Saudara, ini tidak gampang buat kita, khususnya yang mengalami keadaan hari-hari ini. Kita punya suami yang gak setia, kita punya suami yang jahat, yang selingkuh, yang mengkhianati kita. Mungkin bapak-bapak juga dalam porsi punya istri yang gak baik, istri yang gak setia, istri yang galak. Ya, tapi percayalah satu hal, kita sebagai seorang istri suami yang soleha, yang cakap, yang Tuhan mau ketika kita dalam badai di dalam kehidupan rumah tangga kita adalah persembahkanlah ketaatan. Karena kita percaya setiap pertandingan kehidupan, kalau kita mempersembahkan dalam pertandingan kita ini ketaatan kita setiap hari, maka buahnya itu pasti manis buat kita dan seisi rumah. Apa yang dikatakan kitab Pengkhotbah 12 ayat 13 dan 14. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takut akan Allah dan berpeganglah pada perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Pengkhotbah 12 ayat 13. Jadi akhir kata yang didengar itu takut akan Allah, pegang perintahnya, ini jadi kewajiban setiap orang. Jadi kewajiban setiap orang hari-hari ini yaitu tadi, melakukan yang baik dan adil. Kenapa? Karena kita belajar untuk takut akan Tuhan dan hari ini berpegang pada perintahnya. Satu hal yang saudara perlu tahu, gimana Bu berlaku? Hal yang simpel aja, coba kita praktekkan di Amsal 8 ayat 13. Amsal 8 ayat 13. Sekali lagi, istri yang lagi berjuang dengan rumah tangganya, suami yang lagi berjuang dengan rumah tangganya, pegang kitab Mikha 6 ayat 8. Yuk kita semua mau berlaku baik dan adil, ya. Saudara dan saya hari-hari ini yuk setia aja, sudah. Bayar kesetiaan itu membayar ketaatan saudara kepada Tuhan. Membayar untuk tetap baik kepada suami yang gak baik, baik tetap kepada istri yang gak baik, baik kepada siapapun yang gak baik kepada kita, karena kita lagi membayar ketaatan kepada Tuhan. Pastikan waktu kita membayar ketaatan, maka Tuhan akan memberikan upah. Tidak mungkin ketika saudara bayar ketaatan, saudara tidak menikmati apa-apa, itu nggak mungkin, ya. Jadi saya percaya yuk kita baca dulu di Amsal 8 ayat 13 supaya saudara cepat selesai. Saya juga mau istirahat, ya, karena besok onsite di Bali. Takut akan Tuhan, nah diulang lagi, ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkaan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Hari-hari ini yuk kita perlu membangun yang sesuatu yang disukai Tuhan. Kalau ada kata-kata benci jangan dilakukan. Termasuk yang saya ceritakan setiap kali. Kenapa kita perlu mempertahankan perkawinan? Karena Tuhan berkata, aku benci perceraian. Sama. Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan adalah membenci kejahatan, membenci kesombongan, kecongkaan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. 3 hal aja. Hari ini pastikan kalau kita mau berlaku baik adil, yuk tidak ada lain. Benci dosa, benci kesombongan, benci mulut tipu muslihat. Artinya kalau kita taat, kita pasti anti dengan 3 hal ini. Saudara pasti alergi dengan dosa, saudara pasti alergi dengan kesombongan, saudara pasti alergi dengan mulut yang penuh tipu muslihat.
Ya, mulut penuh tipu muslihat itu mulut yang sering mengatakan apa saudara? Berbelit-belit. Ya, saudara suka menghakimi orang, suka menghina orang, mulut yang suka melemahkan orang, mulut yang suka menjatuhkan orang. Ini sekali lagi kalau kita mau mempersembahkan ketaatan kita, maka kita harus membenci seperti ini. Ini satu rem buat kita semua yang lagi ingin memberikan hati yang terbaik buat Tuhan, curi hatinya Tuhan, yaitu membenci apa yang Tuhan benci, yaitu hari ini benci dosa, benci kesombongan, dan benci mulut tipu muslihat. Sekali lagi yuk jaga perkataan kita, jaga sikap hati kita. Jangan sampai Tuhan tuh paling benci dengan orang yang sombong. Orang sombong itu tanpa kita sadari, orang kalau nggak bisa ngampuni itu juga orang sombong. Siapa kita sih kalau kita nggak mau ngampuni orang? Siapa kita nggak mau mengampuni sesama manusia? Sementara Tuhan aja berkata, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia. Tapi kita membenci orang yang nyakiti kita. Kita membenci suami yang hari ini selingkuh. Kita membenci mertua yang tadi pagi mengatai kita kebun binatang. Kita membenci teman kita yang menusuk hidup kita dari belakang, yang menfitnah kita. Sekali lagi, kalau kita mau mempersembahkan ketaatan, kita mulai hari ini jangan pernah kompromi dengan dosa apapun. Hari ini kalau kita dengar Tuhan benci kesombongan, jangan sombong. Siapa kita hari ini mau membenci orang yang Tuhan cintai? Dulu saya benci dengan wanita tobat, saudara. Saya bisa ngampuni suami saya, tapi saya nggak bisa mengampuni wanita tobat. Sampai suatu kali Tuhan datang dalam hidup saya. Tuhan tegur hidup saya. Eli, bukankah aku mati juga buat wanita tobat? Bukankah aku mati juga buat pelakor? Bukankah ketika wanita tobat ini bertobat, aku dan seluruh malaikat surga bersorak-sorai? Engkau tidak berhak untuk menjamah biji mataku. Wow, saya langsung kaget. Engkau tidak berhak untuk sakit hati dengan orang yang aku kasihi, karena aku mati juga buat wanita tobat. Aku mati bukan pilih-pilih buat orang kaya. Berapa banyak kita juga mau berkorban hanya untuk pilih-pilih. Teman yang baik, ya sudahlah Tuhan, aku mau berkorban. Teman yang banyak uang, aku mau berkorban karena ada pemanisnya. Tapi Tuhan berkorban buat manusia, seluruh umat manusia. Tuhan tidak pernah pilih-pilih, aku mau berkorban cuman buat hamba Tuhan, buat anak Tuhan. Enggak loh, seluruh umat manusia, termasuk pembunuh, pelakor, pezina, pejudi, termasuk suami-suami kita, istri-istri kita yang nyakiti kita. Dia mati buat orang-orang yang dikasihi. Itu sebabnya ketika saya benci pelakor, benci wanita tobat, Tuhan tegur saya. Betapa kamu sombong. Siapa kamu? Siapa kamu yang hari ini membenci orang yang aku kasihi, yang aku mati buat dia? Dan ketika dia bertobat, aku dan seisi malaikat surga bersorak-sorai. Engkau tidak punya hak untuk membalas. Jangan ambil hakku untuk engkau membalas wanita tobat. Walaupun wanita tobat dalam tanda kutip keterlaluan Tuhan, nyakiti saya dan anak-anak, tapi sekali lagi itu bukan hakmu. Dari situ saya mulai berlaku baik dan adil. Saya mulai membuang semua kesombongan saya mulai membuang saya yang namanya benci dosa, ya, benci yang namanya mulut. Dulu kalau saya berdoa, saya selalu mulut saya bilang gini, Tuhan, biar Tuhan wanita tobat, Tuhan masuk selokan Tuhan. Biar dihukum, biar dia tahu rasa. Ini mulut yang perlu dijaga, saudara. Jadi sekali lagi kalau Tuhan itu mau kita berlaku baik dan adil, sekali lagi jaga mulut, jaga hati. Jangan sampai kita merasa siapa kita bukan siapa-siapa. Jangan sampai hari ini kita juga kompromi dengan dosa. Jaga sikap, jaga respon yang benar dengan membenci dosa. Itu yang pertama. Sekali lagi yuk persembahkan ketaatan. Siapa yang kepingin lihat hidup di hari-hari luar biasa ke depan, tidak ada lain. Saudara tidak diperlukan. Saudara mungkin hari ini kita bisa puasa. Ya, sekali lagi.
Mungkin saudara pikir dengan puasa, saudara sedang mempersembahkan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan karena saudara siksa hidup saudara, tidak makan, tidak minum sampai berapa jam, di atas 16 jam. Mungkin itu pemikiran kita. Tapi sekali lagi saudara, hari ini kalau kita berpuasa tanpa disertai ketaatan, semuanya akan sia-sia. Apa yang saudara persembahkan dengan puasa, tidak makan, tidak minum, tapi kalau hati saudara hari ini berkompromi dengan dosa, responmu tidak pernah benar, hari ini engkau tidak bisa jaga mulut, tidak bisa jaga hati, saudara merasa bahwa saudara benar, orang yang benar, saudara suka menghakimi seseorang yang berdosa, maka puasa kita akan sia-sia. Itu sebabnya hari ini yuk datang sama Tuhan, berlaku baik dan adil. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dikatakan firman Tuhan, yaitu mencintai kesetiaan. Wahyu 2 ayat 10b yang berkata gini, hendaklah engkau setia sampai mati, aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hari-hari ini yang paling sulit itu adalah orang yang bisa bertahan sampai pada akhirnya. Tangkap ya, seringkali di masa yang makin sulit ada banyak orang gak bisa bertahan saudara. Kenapa? Bu, kalau bertahan banyak uang, toko rame, suami baik, mempertahankan rumah tangga gampang Bu Eli. Mempertahankan untuk aku tetap setia ya, itu gampang saudara, setia sama Tuhan. Tapi bagaimana waktu kita bertahan, sudah jadi orang benar, sudah puasa, usaha tambah sepi, suami dibaiki gak tambah baik, tambah jahat, tambah galak, tambah gak pulang rumah. Saudara kira-kira mau gak saudara mempertahankan rumah tangga? Seringkali orang gak berani bayar harga ketaatan karena waktu kita mempertahankan suami yang bukan baik, kita merasa rugi. Waktu iswabi mempertahankan rumah tangga dengan istri yang tidak baik, suami merasa rugi. Banyak hal kita lupa bahwa kita bertahan hari ini karena kita mau setia membayar ketaatan kepada Tuhan. Orang setia hari ini ya, hari ini walaupun usahamu sepi, engkau tetap setia ngikut Kristus. Sudahlah Tuhan, usaha sepi ya, aku tetap setia kok, aku ya tetap berdoa, aku ya tetap setia hari ini baca firman, aku ya tetap setia untuk pelayanan. Ada banyak orang yang sudah mundur pelayanan. Saya pernah satu kali tanya seseorang, kenapa sudah lama gak pelayanan? Ternyata saudara tahu kenapa? Karena dia sakit hati dengan sesama pengerja, sehingga dia tidak mau lagi pelayanan, dia tidak mau lagi bertahan jadi pengerja karena lihat mukanya orang pengerja itu nek katanya. Saya cuma bilang gini, ya ampun, saya bilang kamu ini kan pelayan Tuhan. Emangnya kita ini siapa? Namanya aja melayani, namanya aja pelayanan. Kita ini hamba, Tuhan itu Tuhan. Kita bukan melayani manusia. Sekali lagi saudara yang dengar ini, kita sebut melayani Tuhan, pelayan. Kita termasuk ibu rumah tangga yang hari ini tidak ada yang namanya kata rugi saudara. Melayani suami yang tidak baik, tidak ada yang namanya kata rugi. Kita tetap bertahan hari ini. Yang dalam pelayanan, walaupun teman sesama pelayananmu tidak bisa menghormati, mungkin nusuk hidupmu dari belakang, ngatai engkau, Bu, kalau di muka saya manis cium Yudas, tapi di belakang saya dijelek-jelekan, sehingga saya gak mau jadi pengerja, saya sudah mundur. Sekali lagi, kita hari ini yuk bertahanlah, setia mempertahankan rumah tangga, setia bertahan jadi pengerja pelayan Tuhan yang tetap baik, berlaku baik, adil. Saudara tetap setia bukan karena saudara diperlakukan dengan baik. Sekalipun kita diperlakukan dengan baik, tetaplah setia mempertahankan rumah tanggamu, mempertahankan suamimu, tetap suamimu selama-lamanya. Sekali menikah istrimu cuman istri masa muda. Jangan pernah hari ini hanya karena engkau terluka, engkau sudah gak mau mempertahankan suami istri, sudah gak mau mempertahankan rumah tangga kita lagi. Pastikan kalau Tuhan mau kita mencintai kesetiaan, Tuhan sudah berbicara
berbicara di Wahyu 2 ayat 10. Hendaklah engkau setia sampai mati. Istri-istri, setialah sama suami sampai mati. Bapak-bapak, setialah dengan istri masa mudamu sampai mati. Jangan pernah ketika istrimu sudah berubah tua dan engkau melihat istri tetangga jauh lebih muda sehingga engkau memilih istri tetangga dan engkau berkata gini, ini pernikahan yang akan saya pertahankan sampai mati. Yang ini sudah ndak mati rasa, tawar hati, ndak ada cinta, ndak ada rasa. Tuhan, please, saya berjanji menikah yang kedua ini yang aku akan mempertahankan setia sampai mati. Jujur ini orang-orang yang hati-hati mempermainkan Tuhan. Saudara, kalau saudara dengar tadi seorang ibu yang cerita sama saya, begitu suaminya jatuh gedubrak, sudah hilang nafas selama-lamanya. Saya mungkin saya ngomong mungkin seperberapa detik, seisi rumah sepertinya ndak tahu kalau itu suami yang jatuh, dikira koper, saudara. Bayangin gedubrak, dipikir koper jatuh, ternyata suaminya jatuh sudah berapa jam, sehingga ketika istrinya tahu, anak-anak tahu, ternyata sudah tidak ada nafas. Nah, hari-hari ini kita ini tidak pernah tahu kehidupan kita ini kapan. Pastikan kalau masih ada nafas kehidupan, kita mau mempersembahkan ketaatan untuk menyenangkan hati Tuhan. Sekali lagi, yuk setia. Hari ini istri-istri, suami-suami yang ngalami proses, setialah. Yang jadi pelayan Tuhan kita ini siapa sih? Kalau kita tersinggung dikit, kita sudah keluar dari pelayanan. Kita ini sensi, kita ini dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit baper. Ya, jujur itu orang yang sombong. Hari ini yuk kita setia. Setialah berdoa, setialah menabur benih kebenaran, setia mengikut Tuhan dan prosesnya. 3 ini loh saudara. Orang kalau mempertahankan rumah tangga, setia berdoa. Istri yang punya suami tidak baik, ayo doakan terus. Setialah menabur benih kebenaran, baik, mengasihi, mengampuni. Sudah setiap hari itu jadi makanan kita. Tangkep ya, selama kita mau setia, makanan kita itu ya setia berdoa buat suami yang tidak baik, setia untuk mengampuni, mengasihi, memaafkan, berbuat baik, setia mengikut Tuhan dan prosesnya sampai kita mati. Tuhan, prosesnya kok tambah berat, setia aja. Namanya kita setia. Tuhan punya rumah tangga suami kok tidak berubah-berubah dari dulu. Sudah ada seorang ibu, ya mungkin Bu Titi itu lihat contohnya 27 tahun loh ngalami proses, tapi Bu Titi hari ini melihat kemenangan yang luar biasa. Suaminya berubah, suaminya ngalami titik balik yang luar biasa. Itu kenapa? Karena dia berani bayar harga setia sampai mati. Sudah, kalau ada kata setia sampai mati, berarti jangan sampai kita tidak setia sama pasangan kita tidak setia mempertahankan rumah tangga, kita tidak setia dengan Tuhan hari ini hanya karena kita belum dijawab doanya. Sekali kita setia, yuk setia. Setialah berdoa, setialah menabur benih kebenaran, setialah mengikuti Tuhan dan prosesnya. Prosesnya tidak enak sampai hari ini, tetaplah setia. Karena dibalik kesetiaan kita, ketaatan kita menjalankan prosesnya Tuhan, selalu tersedia upah yang besar. Saya sering ceritakan, kalau 12 tahun ya kali 12. Yang 5 tahun selesai cuman kali 5. Tapi buat kita yang bonyok, saya percaya Bu Titi akan menikmati kali 27 tahun. Karena jeripaya kita selama kita menabur benih kebenaran, doa dengan cucuran air mata, setia ngikuti Tuhan dan prosesnya bonyok. Bu Eli berdarah-darah babak belur, Bu Eli jatuh ditimpa tangga 1, tangga 2 berikutnya, tapi engkau tetap setia. Maka percayalah ya saudara, hafalkan Amsal 4 ayat 19. Suatu kali kita pulang ke rumah Bapak. Saya tadi ngomong dengan beberapa ibu-ibu, bayangin ya kalau saudara pulang ke rumah Bapak, orang yang setia sampai mati dengan pasangannya, itu luar biasa. Saya percaya orang yang setia sampai mati dengan pasangannya, setia melayani Tuhan sampai akhir walaupun tidak dianggap, walaupun direndahkan, itu adalah orang-orang nanti Amsal 4 ayat 19, saudara akan terima karangan bunga yang indah dan mahkota yang indah. Saudara begitu ketemu Bapak di surga, saudara akan dikalungi, anakku yang luar biasa, hai hambaku yang setia dan benar. Langsung saudara dikalungi karangan bunga yang dari emas yang indah. Terus kepala saudara nanti ditaruh mahkota yang indah. Dan inilah orang-orang yang sedikit dipilih.
Saudara jangan masuk kategori yang banyak yang terpanggil, tapi masuklah berlomba-lomba yang sedikit terpilih dengan jalan yang sempit, sesak, dan susah. Nanti itu semua akan dapat mahkota, karangan bunga yang indah. Ya, ada seorang yang pernah diajak Tuhan, dia pernah cerita, saya pernah dengar khotbahnya, dia bilang gini, ternyata di sana itu banyak kepala yang gundul-gundul. Itu mungkin orang Kristen di pelataran, nggak punya mahkota. Yang keren itu katanya, yang punya mahkota, yang didandani Tuhan luar biasa, itu yang sudah martir-martir, yang sudah totalitas memberikan hidupnya ketaatan, bukan ampas. Banyak anak Tuhan yang hari ini bukan mempersembahkan ketaatan, tapi mempersembahkan ampas buat Tuhan. Sekali lagi yuk kita belajar setia. Ya, praktek sudah, doakan suamimu. Yang error-error gak usah marah, gak usah sakit hati. Setia aja, doakan. Dia belum berubah ya Tuhan, doakan. Saya sampai hari ini mendoakan terus. Mendoakan yang baik, bukan mendoakan yang cepat mati. Bukan saudara, doakan yang baik. Tetap tabur benih kebenaran. Setia untuk ikut Tuhan, ya sudahlah Tuhan, suami saya didoakan tambah error, ya sudah, memang skenarionya Tuhan lagi buat cerita kehidupan saya, dibuat heboh dulu supaya nanti kemuliaan Tuhan itu terjadinya luar biasa. Yang terakhir ya, hidup rendah hati. Bagaimana hari ini Yakobus 4 ayat 16. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah ya. Orang tidak perlu hari ini siapa aku, tapi siapa Tuhan. Kalaupun hari ini engkau diperlakukan tidak adil, bukan berarti siapa aku, tapi siapa Tuhan. Kalau Tuhan kita rendah hati, lemah lembut, sabar, maka kita juga harus rendah hati, lemah lembut, sabar. Di mana Yakobus 4 ayat 6a, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Amsal 27 ayat 1, janganlah memuji diri karena hari esok, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Setiap kita jangan terlalu sombong seolah-olah kita jadi Tuhan. Kita tahu Tuhan kalau tidak punya uang ya bangkrut. Enggak, itu berarti orang yang memuji diri seolah-olah saudara lebih pintar dari Tuhan. Makanya firman berkata, jangan memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Kita semua nggak ada yang tahu ya, pengalaman pesawat jatuh 30 detik ternyata. Kira-kira tahu nggak apa yang terjadi 30 detik ke depan? 30 detik ke depan aja semua orang nggak bisa prediksi apa yang akan terjadi. Hari ini pastikan bagaimana hidup rendah hati, jangan congkak, jangan tinggi hati, jangan memuji diri. Saudara tidak perlu membanggakan diri, oh saya punya harta tidak habis 7 turunan, kamu tidak tahu siapa aku. Sering kali kita berkata seolah-olah ketika kita punya harta, punya segalanya, kita memuji diri seolah kita adalah orang yang paling bahagia, kita adalah orang yang paling teraman. Siapa yang bilang selama kita hari ini kaya raya, sukses tanpa ketaatan, suatu kali pasti ada harga yang harus dibayar. Tapi kalaupun hidup kita susah hari ini, tapi kita hari ini belajar dengan rendah hati, kita hari ini tidak tinggi hati, kita tidak congkak ya, kita hari ini tidak memuji diri karena hari esok, tapi kita belajar menjadi seorang hamba. Sekalipun hari ini kau tidak punya apa-apa, tapi engkau punya Tuhan yang besar. Percayalah, orang yang hidup dalam ketaatan, yang tidak punya apa-apa, yang tidak bisa apa-apa, saya terlalu percaya di hari esok orang ini akan menuai apa yang dia tabur. Karena Tuhan benci orang yang congkak, tapi Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Kalau kita hari ini merasa diri kita bukan siapa-siapa tanpa Kristus, maka Tuhan akan mengasihi. Makanya siapapun kita hari ini, jangan tinggi hati, rendah hati. Kita bukan siapa-siapa. Tanpa Kristus kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kenapa hari ini kita perlu takut? Kita tidak perlu takut. Selama kita mengakui kita adalah hamba, jadilah kehendakmu. Ciri orang yang rendah hati itu selalu tidak maksa apa yang menjadi keinginan kita. Setiap kali kita berdoa,
Posisi orang yang rendah hati itu selalu belajar mengucap syukur. Tangkep ya, orang yang mengucap syukur itu orang yang rendah hati. Orang yang selalu berkata jadilah kehendakmu itu adalah orang yang rendah hati. Makanya hari ini yuk jangan lagi memuji diri hari esok. Selalulah berkata, Tuhan, aku cuman seorang hamba. Aku belajar mengucap syukur di tengah kekuranganku. Aku belajar untuk hari ini percaya bahwa kehendakmu yang selalu terbaik dan aku berserah penuh atas hari esokku. Itu orang yang rendah hati. Saudara, kalau saudara berdoa dengan bilang gini, Tuhan 3 bulan lagi mau jadi apa hidupku? Nah, ini orang yang memuji diri seolah-olah saudara tahu bahwa 3 bulan kemudian hidupmu bakal hancur. Tapi pastikan hari ini yuk miliki hati hamba. Selalu belajar untuk mengucap syukur dan berkata jadilah kehendakmu. Ini ciri orang yang rendah hati. Setiap kali kita belajar dalam ketaatan, maka kita hari-hari ini akan menikmati. Istri-istri, suami-suami, yuk belajar melakukan apa yang baik. Ya, berlakulah apa yang baik, tetap setia dan rendah hati. Suamimu tidak menghormati kita, tidak apa-apa. Hari ini apapun yang dilakukan kita, orang tidak menghormati kita, mertua tidak menghormati kita, anak-anak tidak menghormati kita. Satu hal kita merasa, siapa sih kita? Wong kita ini juga cuman debu. Kalau debu tidak menghormati debu, it's okay. Tapi yang penting Tuhan menghormati debu. Tangkap ya, saya dulu praktek gitu saudara. Kalau saya dimaki suami saya dihina sama orang, saya cuman berkata, debu menghina debu, it's okay. Sama-sama debu ya, sesama biskota dilarang saling mendahului. Tapi debu kalau dihormati Tuhan, wow. Kita ini kan cuma debu. Kalau saudara dihina orang kaya, saudara tidak usah kecil hati. Saudara tidak usah marah. Saudara tidak usah merasa diri saudara bodoh. Sehingga yang menghina saudara memang pinter. Lulusan profesor, S1, S2, ya, dokter dan sebagainya. Sehingga saudara merasa saudara nggak punya gelar apa-apa. Hari ini Tuhan tidak cari banyaknya gelar manusia S1, S2, S3, S4, S5, enggak. Tapi Tuhan cari orang-orang ketaatan. Tuhan cari lagi istri-istri yang mempersembahkan ketaatan. Tuhan lagi cari suami-suami yang mempersembahkan ketaatan, yang tetap setia, yang tetap rendah hati, tetap berlaku apa yang baik. Maka ketika kita hari ini mempersembahkan ketaatan, percayalah Tuhan itu tidak pernah tahan dengan apa yang saudara tabur sampai hari ini. Pastikan malam ini kita sudah belajar. Kita hari ini Tuhan tidak cari hebatnya kita, siapapun kita. Saudara jangan takut kalau dihina debu ya. Orang sekaya apapun konglomerat, kira-kira sama kita levelnya sama enggak? Orang walaupun punya uang triliun sekalipun kita mungkin ya nggak punya uang, jangankan triliun Bu Eli, boro-boro puluhan juta, it's okay. Kita dengan orang yang triliun uang saudara pas-pasan, kita sama debu yang tanpa Kristus kita bukan siapa-siapa, dan kita adalah orang yang berharga, mulia dan sangat dikasihi Tuhan ya. Percayalah, kita debu, dihina debu, ndak usah marah, ndak usah sakit hati. Yang pasti Tuhan hari ini mengasihi kita yang hanya debu, manusia berdosa. Kita sudah ditebus, dibayar lunas, dan kita berhak menikmati privilege. Duduk di pangkuan Abraham, masih terbuka kesempatannya. Tidak ada kata terlambat. Bu, Tuhan lihat tidak masa lalu saya yang kelam? It's okay. Tuhan akan tutup dosamu merah seperti kermisi, jadi putih seperti salju. Hari ini kesempatan emas, privilege-nya Tuhan duduk di pangkuan Abraham. Walaupun masa lalumu kelam, masih terbuka lebar-lebar. Pastikan persembahkan ketaatan kita. Yuk kita semua hari-hari ini berlomba-lomba, bukan kejar viral, bukan kejar sukses, bukan kejar kaya makin kaya ya, yang hari ini terkenal makin terkenal. Tapi pastikan kita hari ini berlomba-lomba untuk mempersembahkan ketaatan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beristirahat. Yang lagi liburan, happy holiday. Tetap jaga kehidupan kita sehari-hari bersama Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami percaya kuasa-Mu bekerja untuk memberikan kami malam ini belajar betapa sangat pentingnya mempersembahkan ketaatan kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah memperhitungkan ratusan kambing domba yang kita punya, ratusan uang yang kita sudah persembahkan, ratusan hikmat apapun yang
kami sudah berikan. Tapi Tuhan mau malam ini setiap kami mempersembahkan ketaatan hidup kami kepada Tuhan, supaya ini menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, setiap pergumulan kami tidak akan jadi masalah ketika kami belajar taat menyenangkan hati-Mu. Kami percaya sesuatu yang terbaik pasti kami nikmati dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami mau istirahat menikmati berkat yang dicintainya pada waktu tidur. Biarlah kami mengangkat tangan kami, terimalah berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya, tetap semangat, sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati. Besok yang di Bali jangan lupa ya, saya yang khotbah. Sampai ketemu yang ada di Bali.